Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suci Nuritasari, peserta Latsar CPNS Kemenkes tahun 2022 golongan 2 angkatan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis isu aktual di instansi. Dalam analisis isu, kita harus melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, analisis awal isu. Yang ketiga, pilihan isu utama atau core isu. Yang keempat, analisis penyebab core isu. Yang kelima, penyelesaian isu. Berdasarkan identifikasi isu yang berada di unit kerja saya menemukan 3 isu yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, kurangnya tingkat kepatuhan pemantauan suhu ruangan dan suhu kulkas. Banyaknya jumlah alkes atau obat yang diretur dari ruang rawat. Yang ketiga, belum optimalnya penyimpanan obat lasa. Isu yang pertama, kurangnya tingkat kepatuhan pemantauan suhu ruangan dan suhu kulkas. Berdasarkan data yang diambil pada bulan lalu, masih adanya beberapa pegawai yang belum memantau suhu dan pencatatannya di form pemantauan suhu, mengakibatkan tidak teridentifikasinya obat yang rusak sehingga berpotensi menyebabkan cedera pada pasien dan menyebabkan kerugian finansial rumah sakit. Yang kedua, banyaknya jumlah alkes atau obat yang diretur dari ruang rawat. Banyaknya jumlah alkes atau obat yang diretur baik di ruang rawat lantai 1 IGD maupun ruang rawat ICU IGD terjadi hampir setiap hari pada saat petugas farmasi melakukan pengecekan retur, mengakibatkan beban petugas yang semakin banyak dan menumpuknya obat yang seharusnya tidak dipakai di ruang rawat pada saat shift tersebut. Isu yang ketiga, belum optimalnya penyimpanan obat lasa. Masih adanya obat dengan nama yang sama tetapi kekuatan berbeda yang diletakkan pada jarak berdekatan, mengakibatkan kesalahan pada saat pengambilan obat yang menyebabkan medication error pada pasien. Tahap selanjutnya, pemilihan isu utama atau core issue. Saya menggunakan teknik tapis isu USG. Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring. Caranya dengan menentukan tingkat seberapa mendesaknya, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-6. Berikut adalah hasil teknik tapis isu USG yang menunjukkan bahwa kurangnya tingkat kepatuhan pemantauan suhu ruangan dan suhu kulkas merupakan prioritas pertama. Tahapan selanjutnya adalah analisis penyebab core isu. Analisis yang digunakan dalam isu tersebut adalah dengan pendekatan fishbone diagram. Fishbone diagram digunakan untuk memahami persoalan dengan memetakan masalah berdasarkan cabang-cabang terkait dan lebih menekankan pada hubungan sebab akibat. Berikut adalah hasil fishbone diagram. Belum optimalnya pemantauan suhu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dari faktor uang, dari faktor lingkungan, dari faktor sistem, maupun dari faktor manusia. Dari faktor uang dipengaruhi karena harga termometer yang dilengkapi lock mahal, sehingga kebutuhan rumah sakit akan membesar. Dari segi lingkungan, kondisi pelayanan di farmasi IGD sedang ramai, sehingga pegawai lupa untuk memantau suhu. Dari segi manusia, kurangnya tingkat kesadaran. Dari segi sistem, termometer manual, sehingga log data belum tersedia. Dan tidak ada sistem pengingatan untuk petugas melakukan pemantauan suhu. Selanjutnya, tahapan penyelesaian isu. Di sini saya memiliki inovasi untuk membuat pamflet yang ditempel di dekat form pengisian suhu. Yang kedua, memasang alarm pengingat menggunakan perangkat elektronik tablet yang ada di ruangan. Yang ketiga, membuat chat group melalui aplikasi WhatsApp. Sekian video analisis isu aktual di instansi saya. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.